Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua yang berbahagia, saat ini saya akan membuat konten review, yaitu review buku yang berjudul Nabi Muhammad Bukan Orang Arab. Ini bisa dilihat buku ini ditulis oleh seorang intelektual, seorang ustadz, juga seorang pemikir muda bernama Ahmad Dhafir Zuhri. Beliau salah satu intelektual panutan saya, dan sekarang buku beliau ada di tangan saya. Saya sudah membaca buku ini sampai selesai, tetapi saat ini saya akan mereview beberapa sub pembahasan saja. Saya tidak mereview semuanya karena rasanya begitu sayang sekali ya kalau buku sebagus ini kemudian saya mereviewnya secara umum. Jadi saya akan mereview setiap pertemuannya dengan diawali oleh sub pembahasan yang menurut saya pembahasan itu penting dan bermanfaat. Walaupun memang dalam buku ini semuanya bermanfaat dan penting dan bisa kita petik pelajaran serta hikmah di dalamnya. Baik, jadi dari luar kita bisa melihat judul buku ini Nabi Muhammad Bukan Orang Arab. Tanda tanya ini sekilas kontroversial. Tetapi kalau kita coba tidak terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu dan mulai mencoba membaca apa maksud dari tujuan penulis buku ini, maka kita akan temukan penjelasan-penjelasan mengenai Nabi Muhammad itu sendiri. Maka judul Nabi Muhammad Bukan Orang Arab ini merupakan salah satu trik dari penulis agar supaya buku ini laris di pasaran, begitu ya bahasa kasarnya gitu. Tapi oke, terlepas dari itu semua, saya coba melihat satu sub pembahasan, yaitu pembahasan yang berjudul Ada Nabi Muhammad di Media Sosial. Oke, jadi di part ini, judul video YouTube saya beri keterangan dengan ada Nabi Muhammad di media sosial. Oke, coba kita lihat di sini di halaman 17. Di halaman 17. Oke, kita bedah ya. Kita bedah pelan-pelan. Jadi beliau pertama kali memberikan dalam pernyataan pertama, di paragraf pertama beliau memberikan pertanyaan kepada kita semua pembaca. Adakah Nabi Muhammad di media sosial? Kemudian, bisakah kita mencari dan menjumpainya di sana? Bagaimanakah caranya? Oke, ini pernyataan beliau. Jadi ada tiga pertanyaan yang beliau sampaikan. Pertama, adakah Nabi Muhammad di media sosial? Kedua, bisakah kita mencari dan menjumpainya di sana? Dan yang ketiga, bagaimanakah caranya kita mengetahui apakah ada Nabi Muhammad di media sosial? Ini biasanya pertanyaan filsafat karena memang beliau ini adalah basisnya filsafat. Oke. Di sini beliau coba untuk memberikan sejenis penjelasan bahwasanya media sosial itu di samping memiliki kelebihan, tetapi juga di sana
terdapat ladang subur bagi para penatap, perengek, pengeluh, pencaci, pencemooh, pemancing keributan, pengadu domba, pembual, pemfitnah, penyamun, begundal, bromocorah, pencamar, dan peselancar negatif demi sekedar kepentingan pribadi, dan terutama golongan-golongan penggila kebrutalan digital untuk terus memenuhi syahwat ugal-ugalan yang tak kunjung usai. Pernyataan ini, teman-teman, kalau kita analisis, maka kita akan memberikan kesimpulan bahwa memang media sosial itu selain memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, di mana saat ini orang bisa mengakses apapun lewat media sosial, orang bisa berkreasi lewat media sosial, orang bisa berbicara ya dengan penghuni yang ada di ujung dunia dengan media sosial, gitu kan. Kemudian media sosial juga bisa menjadi media sebagai penyampaian pesan, ya, terutama bagi seorang dai misalnya, seorang pendeta, kepada seorang terpelajar misalnya. Tetapi di sisi lain, ternyata media sosial juga itu memiliki tempat yang baik bagi mereka-mereka yang disebutkan di sini tadi, para pencaci, ya, para pencemooh. Bahkan media sosial itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang gitu. Dan betapa banyak kita jumpai ya hoax, ada banyak hoax di media sosial gitu kan. Dan kita sebagai penggelut media sosial atau sebagai orang yang terus berselancar di media sosial, kadang-kadang juga termakan dengan isu hoax tersebut. Jadi poin pertama yang beliau sampaikan adalah media sosial itu baik, tetapi di sisi lain ada orang-orang juga yang salah menggunakan media sosial. Itu poin pertama yang ada di paragraf pertama. Kemudian lanjutnya beliau sampaikan bahwa disadari atau tidak disadari, orang yang berselancar di media sosial itu ya, kalau dia tidak mampu menggunakan media sosial dengan positif, dengan baik, maka dengan sendirinya ya akan lebih hina dibandingkan binatang. Makanya yang beliau sampaikan di sini, seberapa binatangkah atau seberapa manusiakah kita ya ketika berselancar di media sosial atau di lautan media sosial. Itu. Jadi seberapa manusia dan seberapa binatang dia di media sosial itu dapat dilacak, dapat dilihat dari efisiensi dia menggunakan media sosial. Lanjut beliau menyampaikan di sini ada poin yang beliau singgung tatkala berbicara tentang media sosial. Beliau mengatakan bahwa lazimnya para penggila hoax atas nama agama selalu menebar kebencian dan mengafling kebenaran. Oke. Ujungnya jelas, mereka menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di satu sisi, serta mabuk selangkangan bidadari di sisi lain. Asal bisa mencium ketiak bidadari, mereka siap mati, ya, jihad fi sabil hoax. Itu kata beliau tuh. Apapun itu, sebisa mungkin mereka harus kita muhammadkan. Maksudnya, sebisa mungkin kita harus menanamkan ya akhlak Nabi Muhammad kepada mereka gitu. Dengan terlebih dahulu memuhammadkan diri sendiri dan keluarga terdekat. Caranya, lebih sibuklah dengan kekurangan dan aib sendiri daripada terus mencari keburukan orang lain yang sebenarnya tidak perlu dan bahkan tidak ada. Caranya, sebarkan ajaran dan nilai-nilai Muhammad di dunia maya. Oke, ini poin penting yang bisa kita tangkap ya. Tatkala berbicara tentang media sosial, beliau menyampaikan tadi bahwasanya memang ada ya orang-orang penggila hoax
agama, ya, khususnya gitu kan, dalam tanda petik gitu, mereka selalu menebar kebencian dan mengafling kebenaran, gitu kan. Kemudian juga mereka orang yang apa namanya, menghias hoaxnya itu, ya, dengan argumentasi yang baik agar supaya hoaxnya itu diterima oleh orang lain gitu. Bahkan mereka membuat sebuah apa namanya, sejenis kata-kata yang indah gitu kan untuk mengalihkan pikiran orang lain agar supaya apa yang mereka sampaikan itu seakan-akan benar gitu. Kemudian di sini beliau menyinggung juga kalau penggila hoax itu bermacam-macam. Salah satunya adalah mereka-mereka yang menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi menurut saya yang disinggung ini adalah ada ormas tertentu, ya saya nggak mau sebut namanya, tapi semoga teman-teman bisa mengetahuinya ormas tersebut gitu kan. Nah, disampaikan bahwasanya ormas tersebut gitu kan, atau di antara ormas-ormas yang merasa diri menolak Pancasila gitu kan, mereka itu sebenarnya kata beliau, mereka itu mabuk selangkangan bidadari. Selangkangan bidadari ini maksudnya adalah orang-orang yang apa namanya, yang begitu frontal, orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan akalnya secara baik, gitu kan. Mereka tidak mampu menggunakan akalnya secara baik dalam memfilter doktrin-doktrin yang disampaikan oleh pemuka agama gitu. Jihad itu boleh, jihad itu merupakan sebuah ibadah gitu kan, bahkan pahalanya sangat tinggi, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Sekarang adalah relevankah kita untuk berjihad? Kadang-kadang kita mengatasnamakan ayat-ayat Al-Quran, kita terkadang mengatasnamakan hadis Nabi, mengatasnamakan teks-teks keagamaan gitu kan, untuk melegitimasi perbuatan kita. Gitu kan. Jadi ada yang kita lihat ya, banyak sekali ada ormas-ormas tertentu atau ada oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk melakukan bom bunuh diri di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadah non-muslim gitu kan, dengan dalil bahwasanya itu adalah jihad. Ini tentu pemahaman yang keliru ya. Ini tentu adalah pemahaman yang keliru karena menurut saya mereka tidak mempelajari Islam secara holistik, secara menyeluruh, tapi mereka mempelajari Islam itu atau mendapatkan informasi tersebut dari pemuka-pemuka agama mereka yang menyimpang dalam tanda petik ya. Dan kita tahu orang-orang tersebut itu orang-orang yang mungkin mereka tidak suka dengan sistem demokrasi di negeri kita gitu. Makanya ada ujar-ujar dari mereka, terapkan khilafah, terapkan sistem khilafah gitu kan. Ini tentu sebuah kekeliruan ya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu gitu. Maka dari itu jihad itu punya punya banyak macam ragam gitu. Nah, untuk membahas ragam jihad itu nanti kita membahasnya di lain waktu gitu kan. Tetapi poin yang terdapat dalam sub pembahasan ini ya, ada Nabi Muhammad di media sosial adalah harusnya kita sebagai pengamat atau sebagai pengguna media sosial selalu bijak di dalam memaksimalkan, memanfaatkan media sosial gitu. Dan jangan sampai kita termakan oleh berita-berita hoax di media sosial, atau jangan sampai kita sebagai subjek yang membuat ya, hoax di media sosial. Ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Maka dari itu, caranya gimana agar supaya kita bisa menjadi baik di media sosial? Caranya adalah dengan caranya dengan memasukkan ya, caranya dengan mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu. Maka nilai-nilai kemuhammadan itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Untuk apa? Untuk ya membentengi diri kita dari
perbuatan-perbuatan keliru, ya, perbuatan-perbuatan menyimpang yang disebut oleh Gus tadi di dalam bukunya ini adalah seberapa hewan atau seberapa manusiakah kita di media sosial gitu. Maka dari itu, mari kita menanamkan nilai-nilai kemuhammadanan dalam diri kita agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ya salah mendayagunakan media sosial. Karena ketidakbijakan kita dalam menggunakan media sosial akan berdampak pada ya, efek buruk tersebut ya mampu menjangkau orang-orang yang pemahamannya ya tidak sebaik pemahaman para intelektual yang mampu memfilter berbagai macam informasi. Oke, mungkin itu sekilas review saya ya terhadap buku Nabi Muhammad Bukan Orang Arab. Nanti kemudian kita akan membahas sub-sub selanjutnya. Dan kita akan sampai nanti kepada poin atau sub pembahasan yang berjudul Nabi Muhammad Bukan Orang Arab. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.